kalam rasyada Rasul. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Ibrahim ma'alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ilman ya rabbal. Ibu ini memuliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan kita usia di sisa usia kita di bulan Ramadan. Hari keberapa Ibu? Hari ketiga. Ada yang mungkin yang keempat mungkin ya. Yang kelima ada yang kelima. Nggak ada ya. Tapi ada yang kelima nih. Alhamdulillah Allah masih berikan kita usia, dan usia inilah yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Pengen sekali hidup di dunia. Tujuannya apa Ibu? Untuk bersedekah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda syukran. Jazakallah. Baik. Banyak orang itu pengen sekali hidup di dunia. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwasanya aku itu mau beriman kepada Allah. Dan untuk membuktikan keimanan itu, salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu, cek cek tes, habis mikrofonnya. Sedekah itu dari kata sodako. Sodako itu benar. Maka sedekah itu untuk membuktikan bahwasanya imannya itu benar. Imannya itu benar. Makanya banyak orang itu pengen hidup di dunia, tetapi tidak mungkin bisa. Maka kita yang masih Allah berikan sisa usia kita, kita tidak tahu lagi berapa lama lagi kita hidup di dunia. Bisa jadi kita setelah keluar dari masjid ini ada yang kita meninggal. Bisa jadi. Maka yuk di sisa usia kita, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita itu dalam perjalanan menuju menuju Allah. Siapapun itu, kita itu dalam perjalanan menuju Allah. Entah itu orang beriman, entah itu orang kafir, entah itu orang munafik. Maka kita tentukan nih, kita posisi yang mana? Apakah orang munafik? Apakah orang kafir? Ataukah orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pastikan kendaraan kita itu kendaraan yang betul-betul Allah ridhoi. Kendaraan yang bukan hanya bukan hanya eh, fisiknya saja, tapi mesinnya itu juga mesin yang diridhai oleh Allah. Banyak orang itu saat ini kendaraan itu hanya fokus pada fisik luarnya tanpa memperhatikan mesinnya, bagian dalamnya. Banyak orang itu muslim, mukmin, tetapi hatinya itu tidak. Hanya terlihat dohirnya saja. Padahal kita dituntut itu untuk mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik dari segi dohir maupun segi batin. Kita itu dalam kendaraan loh, menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya adalah banyak sekali orang yang tidak sadar. Banyak orang yang lupa bahwa kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dulu itu dalam keadaan betul-betul mengenal Allah? Ibu-ibu ingat tidak? Nah, Allah bertanya kepada kita semua, Alastu birabbikum? Bukankah aku itu Rabb kalian? Dan kita semua telah menjawab, Bala syahidina. Qalu bala syahidina.
Kita semua menjawab, tentu ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Terus kemudian Allah lahirkan kita di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun sama sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari perut siapa? Ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun itu. Sebagai apa ibu-ibu? Sebagai ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu itu sebelum lahir di muka bumi ini, kita itu tahu mengenal Allah, begitu dekat dengan Allah, bahkan kita bisa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persaksian itu. Ketika lahir di muka bumi, apa yang terjadi? Semua dalam keadaan lupa. Semua dalam keadaan lupa. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun itu. Maka itulah ujian Allah. Ada orang yang betul-betul mau berusaha untuk mengingat, ya. Ada orang yang sama sekali tidak mau mengingat. Ada yang berusaha ingat, kemudian ingat. Ada yang berusaha mengingat, tapi sedikit ingatannya. Ada yang berusaha mengingat, ingat, tapi sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi ada banyak kondisi. Makanya seringkali dalam Al-Qur'an itu menyebutkan la'allakum tadzakkarun, supaya kalian ingat. Berarti kalau supaya kalian ingat, itu dulunya pernah dapat ilmu. Ya, liyatadzakkaru ulul albab, supaya orang-orang yang punya akal bagian dalam itu berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tergambar? Jadi dulu itu kita tahu, di dunia tidak tahu, ya. Allah jadikan kita hilang ingatan, maka kita diuji. Apakah di antara kita ada yang mau berusaha mengingat Allah, mengingat bahwasanya kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Itu sebagai ujian. Maka eh, hadir di pagi ini kita dalam rangka mengharap ridho Allah, dalam rangka untuk berusaha mengingat bahwasanya kita semua itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan sunyi seorang hamba menuju negeri akhirat, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perjalanan, di perjalanan itu, ya, di perjalanan itu kita di dalam perjalanan dunia, ya, kita mumpung masih di dunia, itu di mana perjalanan itu kalau kita mengucapkan kalimat, kalau kita mengucapkan kalimat itu bisa mengangkat derajat kita. Itu menurunkan derajat kita. Luar biasa kan perjalanan kita ibu-ibu ya. Anggaplah kita perjalanan ya. Kita jadi selama dalam kajian ini, jadi ingat kita dalam perjalanan. Di perjalanan itu dalam kalimat bisa membuat kita naik derajat nanti sampai di tujuannya. Dengan kalimat, ya, kalimat yang kita ucapkan itu bisa kita turun derajat. Dan dalam perjalanan itu dengan senyum sama tetangga, senyum dengan para sahabat, senyum dengan siapapun, itu berpahala. Ya kan? Dan di dalam perjalanan itu kita mengelus kepala anak yatim, ya, kemudian menjaga anak yatim, memelihara anak yatim, kita bisa loh bertetangga dengan Rasul, ya kan? Dan dalam perjalanan itu, ketika kita memberi minum kepada makhluk lain, hewan, seperti kisah anjing itu, maka dalam perjalanan itu kita bisa naik level. Di tujuan akhir nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, selama perjalanan
menuju menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan ini. Oh, dia bisa naik level nih tingkatannya. Oh, tapi dia pernah menyakiti tetangganya. Berarti, nggak jadi dihapus coret dan sebagainya. Itu bisa didapatkan selama kita dalam perjalanan, terutama dalam perjalanan dunia. Jadi yang betul-betul menentukan itu kita di posisi ini, di alam ini, di alam dunia. Berapa tahun kita di dunia? Kalau kata Rasul, a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melewati usia itu. Di kubur nanti berapa tahun? Kita nggak tahu. Ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Kita nggak tahu. Tetapi betul-betul hanya ditentukan di rest area namanya bumi dunia, ini hanya 60 sampai 70 tahun. Nah, kita lihat nih usia kita berapa tahun lagi? Menuju 60 sampai 70 tahun itu. Kalau lebih dari itu berarti Allah berikan anugerah yang luar biasa untuk betul-betul maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik. Sudah sadar semua kita dalam perjalanan Ibu-ibu? Ya, diingat nih keluarganya diajak nih suami-suaminya, yuk kamu sopirnya loh, ya, suami sopirnya, ibu-ibu adalah keneknya, ya, ibu-ibu dan suami bawa penumpangnya. Tujuannya kemana? Menuju Allah. Bukan hanya sekedar surga, neraka, bukan. Tapi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah mulai saat ini tujuannya bukan hanya dunia, bukan hanya surga, tapi kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang memiliki kita. Surga nggak memiliki kita. Allah yang memiliki kita. Dan kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut ya. Nah, kita akan dalam perjalanan itu, kita akan menapaki tiap tingkat dalam perjalanan. Ada banyak stasiun, ya. Ada banyak stasiun atau rest area yang akan kita lewati. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19, Allah menyampaikan, la tarkabunna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Perhatikan itu. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian, ya, dari kata rokiba yarkabu, yang belajar bahasa Arab nih, apa rokiba yarkabu? Mengendarai. Rokiba yarkabu itu artinya menumpang, menumpangi. Ana arkabus sayyarah, aku naik mobil. Ana arkabu ad-darrajah, aku naik sepeda. Gitu ya. Nah, Allah sampaikan, latar kabunna tobakon am tobak, sesungguhnya kalian itu, kalau di sini terjemahnya melalui tingkat demi tingkat. Kalau tekstual, sungguh kalian itu menaiki kendaraan, ya, tobakon am tobak, tingkat demi tingkat. Kalian itu akan menumpangi tingkat demi tingkat. Awalnya tiada, ya, awalnya tiada, kemudian hidup di rahim, kemudian hidup di dunia. Nah, kita harus selalu ingat itu perjalanan itu. Kita lihat tingkatan-tingkatannya apa saja, ya. Tingkatan-tingkatannya itu seperti ini, Bu. Ini sampai jam berapa ya, Bu, kita ya?
Lanjut dulu ya. Khawatirnya nggak selesai nanti. Kayaknya nggak selesai nih. Eh, kita lihat tahapan manusia dalam perjalanan menuju Allah. Pertama, ini saya sarikan dari kitab yang eh, saya share. Kasihan kalau baca per kitab nanti ya. Selesainya berapa tahun nanti? Kalau saya sama ibu itu hari Senin itu baca apa Bu? Ada surat Ad-Duha itu sampai 6 bulan ya. Sekarang lagi surat Al-Ikhlas. Nggak tahu nih kemana-mana jadinya ya. Gimana kalau 30 juz ya? Baik. Insya Allah. Kita lihat ya tahapan manusia dalam perjalanan menuju Allah. Pertama, tahap ketiadaan. Tahap ketiadaan. Berarti kita sebelumnya nggak ada. Dan kita sadari itu. Yang kedua, tahap dalam kandungan. Kandungan ibu. Yaitu alam janin. Ya. Kemudian, ketiga, alam. Apa setelah janin? Alam dunia. Ya. Lahir di muka bumi. Kemudian, di muka bumi, perjalanan kematian. Hari terakhir di dunia. Kemudian yang kelima, alam barzah, alam kubur, ya. Kemudian yang keenam, alam kebangkitan dan dibangkitkan kembali. Kemudian alam akhir yang ketujuh dan yang kedelapan, akhir perjalanan yaitu berjumpa dengan Allah di surga ataukah disiksa di api neraka. Jangan sampai salah tujuan. Jangan sampai salah tujuan. Nah, kita di fase pemberhentian yang ketiga, alam dunia. Baik, jelas ya di sini ya. Next ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Alvin soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Lanjut dulu ya. Nanti slide-nya dikasih ya, ibu-ibu ya. Nah, semua ini tentang menuju Allah. Semua ini tentang menuju Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran itu menyebutkan itu. Ibu-ibu kalau safar itu pasti pakai tujuan tidak ibu? Iya kan? Ibu melangkah kaki keluar rumah itu harus selalu tujuan loh. Nggak asal mau apakah mau ini mau bekerja ya. Kalau bekerja, oh saya bekerjanya di Jakarta misalkan. Nah, kalau ibu-ibu tahu dari awal kita mau ke Jakarta, apa yang dilakukan? Ya sesuai rutenya, ya kan? Meskipun banyak jalan menuju Jakarta, tapi tujuannya pasti kita adalah kembali kepada Allah. Entah itu naik sepeda, ya kan? Entah itu naik kereta, naik motor, naik mobil dan sebagainya. Tetapi semua itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu nih rutenya, tujuan utamanya kita sampainya kemana. Makanya Allah sampaikan di surat An-Najm ayat 42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Perjalanan akhir kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu itu. Muntaha itu ujung yang paling ujung. Itu muntaha. Ya. Perjalanan akhir kita berarti paling ujung itu bukan surga dan neraka, tapi berjumpa dengan Allah. Kita kembali kepada Allah.
Jadi malu kita kepada Allah, apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Kemudian tempat menetap itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'a. Tempat kembali. Maaf ini salah ya. Bukan tempat menetap. Berarti tempat kembali. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'a. Kalau di tempat kembali itu di sini dalam surat Al-Qiyamah. Allah sampaikan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu lah yauma idzin pada hari itu al mustaqar tempat tempat menetap. Kalau di sini tempat kembali. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Di surat Al-Alaq. Kemudian kita nanti perjumpaan kita itu kita akan berjumpa dengan Allah. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annakum mulaku, bahwasanya sesungguhnya kalian itu mulaku, berjumpa akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Berarti melihat ayat ini, siapa yang bisa berjumpa dengan berjumpa dengan Allah ini? Orang beriman. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi selama perjalanan kok enggak beriman, berarti bisa dipastikan dia salah tujuan, melenceng dari rutenya. Kan kadang gitu ya, Google Map itu kadang ngasih jalannya nggak benar gitu ya. Mau ke Jakarta misalkan, tapi diarahin dulu ke gang-gang sempit gitu ya, nyerempet-nyerempet gitu kan. Atau bisa jadi mau ke kampung gitu ya, kita diarahkan ke jalan-jalanan yang nggak bisa dilewati. Nah, kalau kita betul-betul mengikuti panduan itu insya Allah kita akan sampai pada rutenya sesuai tujuan. Banyak ibu-ibu, tujuan akhir kita itu bukan surga. Surga itu hanya untuk pemancing. Surga itu untuk memancing supaya apa? Supaya mau sesuai pedoman. Padahal tujuan utamanya itu bukan surga, tapi tujuannya adalah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu orangnya pelit. Kita itu orangnya pelit. Ibu sadari tidak? Ibu pelit nggak, Bu? Enggak usah ya. Ibu pelit nggak? Sifat manusia itu pelit. Sifat manusia itu, sifat asalnya itu pelit. Karakter dalam Al-Quran itu disebutkan kita itu pelit. Sehingga kalau orang pelit dikasih sesuatu dulu baru mau. Dikasih. Jadi kita misalkan nih, ibu punya anak kan. Nah, anak itu kadang pelit. Karena enak, misalkan ada es krim. Anak itu punya es krim. Nah, kita nguji sama anak, kira-kira mau nggak sih? Ya kan? Nah, coba dong Uma atau Umi atau Bunda nyobain es krimnya. Nyobain. Nyobain itu nggak semua loh. Walaupun juga gitu kan? Ya kan? Anfiku mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum. Ya, hai orang-orang beriman,
berinfaklah sebagian dari yang kami rizkikan kepada kalian. Ya kayak kita ngasih anak, nak cobain dong sesuap, nak cobain dong. Kan itu abah atau umma yang ngasih, ya kan? Nanti bisa loh abah umma kasih yang apa beliin lagi deh, ya kan? Ya kayak gitu. Kita itu pelit. Nunggu kalau kamu sedekah, kamu dapat surga loh. Kalau kamu berbakti kepada orang tua, kamu dapat surga loh. Kalau kamu menyedekahkan sebagian harta yang aku berikan, kamu dapat surga loh. Ya kan? Nunggu dikasih dapat surga, baru kita sedekah. Padahal ada nikmat yang lebih besar dibandingkan surga. Ya kan? Yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergambar ibu, kita pelitnya nunggu dikasih imbalan baru kita memberi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sampai memberikan analogi. Kadang Allah itu sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Atau kita sebagai pembeli, Allah sebagai penjual. Apa yang Allah jual ibu? Surga. Allah jual surga itu dengan harga yang sangat mahal. Tidak bisa didapatkan oleh orang yang malas-malasan. Tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah. Mahal itu. Jadi seperti itu. Tergambar dalam perjalanan hidup kita, kita dalam perjalanan itu pelit. Ya. Ingat-ingat tuh, nunggu dikasih imbalan baru kita mau. Seperti anak kecil itu. Nah, kita lihat ayat terakhir turun. Kalau ayat pertama turun, itu adalah surat apa ibu? Al-Alaq, Iqra, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, Kholak, dan seterusnya. Nah, ayat yang terakhir turun, itu juga mengingatkan kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 281 Allah sampaikan, Wattaku, Wattaku yawman turja'una fihi ilallah, Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, Wahum la yuzlamun. Wattaku, bertakwalah kalian, ya, peliharalah dirimu yauman, ya, peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu turja'una fihi ilallah, kalian semua itu dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dirugikan. Nah, jadi tadi selama kita dalam perjalanan itu sama sekali kita tidak akan didolimi oleh Allah. Allah itu tidak mendolimi sama sekali. Dan Allah itu maha menepati janji. Kalau selama dalam perjalanan itu kita melakukan kebaikan, akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dalam selama perjalanan itu kita melakukan keburukan, juga akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya. Nanti akan kita detailkan ketika kita membahas tentang dunia. Jadi betul-betul kita rugi kalau nggak maksimal. Masalah di kitab ini penjelasannya luar biasa detail, ya. Yang kita bahas ini penjelasannya luar biasa. Jadi kita sampaikan insyaallah. Baik, ya. Kita akan dikembalikan kepada Allah karena kita itu milik Allah. Nah, kemudian itu tadi mukadimah yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu supaya kita sadar nih kita dalam perjalanan. Nah, saat kita belum menjadi apa-apa dari ketiadaan ke alam rahim,
Maka ini adalah awal kasih sayang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu perlu kita sadari, kita pernah tidak ada, ya. Kita pernah tidak ada. Allah sampaikan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Di surat Al-Insan. Apa artinya Al-Insan itu? Manusia. Ada surat An-Nas, ada surat Al-Insan. Apa bedanya? Kalau An-Nas itu jamak, ya. Kalau Al-Insan berarti tunggal. Makanya Al-Quran itu ditutup dengan An-Nas supaya apa? Supaya semua manusia itu membaca itu. Al-Quran itu diberikan untuk semua manusia, bukan hanya orang mukmin, orang Islam saja, tetapi Allah berikan panduan itu untuk semua manusia. Kok manusia nggak pakai panduan, maka akan rusak. Kok mobil itu harusnya diisi apa? Bensin, tapi diisi solar. Apa yang terjadi? Ya rusak, karena nggak ikuti panduan. Maka kalau surat Al-Insan itu berarti Allah pengen kita itu memperhatikan setiap individu masing-masing. Setiap individu. Al-Insan. Makanya ayat pertama disampaikan, Allah sampaikan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkur. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maka Allah seolah-olah mengajak kepada kita, setiap masing-masing akal manusia hendaknya tahu bahwasanya kita pernah tidak ada. Mengajak akal semua manusia, masing-masing individu, itu tuh memperhatikan untuk sadar diri bahwasanya kalian itu dulu nggak ada. Jadi kalau dianggap orang itu tidak ada, itu ya biasa aja ibu ya. Udah mbak? Kalau dianggap orang, kamu itu bukan siapa-siapa, gitu ya, atau dianggap saudara seperti itu, nggak apa-apa. Kita dulu nggak ada, maka kita itu dulu nggak ada. Allah yang mengadakan, justru Allah yang menganggap kita, ya kan? Jadi jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Kita memang dulunya nggak ada. Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Justru yang menganggap kita ada itu adalah Allah. Yang mewujudkan kita itu adalah Allah. Begitu pula kalau kita mau sombong, ya kan? Kita itu bukan apa-apa. Kita itu bukan bukan manusia super, bukan kita itu dari masuk dari sesuatu yang hina. Jadi di surat Al-Insan ayat pertama itu kita harus sadar diri bahwasanya kita pernah tidak ada. Hanya Allah lah yang mewujudkan kita ada. Hanya Allah lah yang membuat kita ada. Jadi patut bersyukur. Jadi salah satu rahmat Allah itu Allah hadirkan kita di muka bumi. Dan itu nikmat pertama. Jadi mohon maaf ya Ibu ya, ada suara-suara manusia yang baru muncul di muka bumi.
Itu baru 6 bulan di muka bumi ini, di dunia ini. Jadi masih agak kaget-kaget apa gitu ya. Makanya baru keluar itu kadang nangis, kaget. Karena pindah alam, ya kan? Merasakan kesakitan tidak? Ya, merasakan. Kita pindah alam, itu juga merasakan kesakitan. Merasakan kesakitan akhirnya menangis, ya kan? Kalau kita pindah alam nanti, orang lain ya menangis. Kita pindah alam nih nanti kalau meninggal kan. Jadi kita itu hanya pindah-pindah. Tadi, latar kabunna tobakon an tobak. Sungguh kalian itu akan menumpangi, menaiki tingkat demi tingkat. Jadi sebenarnya kita hanya pinjam tubuh kita. Jadi jiwa kita itu pinjam tubuh kita. Yang minjemi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, next lanjut ya. Jadi kita harus sadari bahwasanya kita pernah tidak ada. Tetapi ketika banyak orang itu ada di muka bumi, apa yang terjadi? Mereka lupa rute awal perjalanan ini. Mereka lupa tujuan awal ketika tadi. Kalau kita mau kemana-mana, itu kita melangkahkan kaki, kita harus tahu tujuannya kemana. Kita keluar kamar, itu kita tahu nih, mau ke dapur, ataukah ke kamar mandi, ataukah ke ruang tamu, kita tahu sejak awal. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika tiba-tiba ibu keluar rumah? Mau kemana ya? Lucu kan? Lucu nggak gitu? Kayak orang bilang akal. Jadi kita, misalkan ini rumah nih, kita keluar rumah. Sejak awal melangkah, di rumah tahu nih, kita mau ke sana gitu kan. Kemudian kita keluar melangkah kaki. Mana ya? Atau sama sekali gak kepikiran mau kemana? Hanya langkah. Dan terus ya berjalan. Apa yang terjadi itu? Ya nggak jelas langkah kaki kita itu kemana itu nggak jelas. Kebanyakan manusia itu lupa rute awal perjalanan itu. Kebanyakan manusia itu ketika melangkah itu lupa. Maka kita lihat di surat Maryam ayat 66 dan 67 Allah sampaikan. Wa yaqulul insan idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Bahkan lupa ini ya. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Jadi lupa bahwa dalam perjalanan itu disampaikan kamu akan melewati fase-fase ini, ya kan? Ketika hidup di dunia, maka dia lupa tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun itu. Nah, dia betul-betul masih dalam kondisi lupa itu, tidak mau menggali. Ketika disampaikan, ketika diingatkan, nanti kamu akan dimatikan, dibangkitkan kembali. Itu lupa mereka dan mempertanyakan, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Maka Allah sampaikan, awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'an. Dan tidakkah manusia itu memikirkan, kalau ini terjemahnya itu ya. Sebenarnya bukan itu. Dan tidakkah manusia itu mengingat, yadhkur. Tidakkah manusia itu mengingat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Maka ketika manusia itu melupakan awal penciptaan, awal fasenya, maka dia akan melupakan atau mengingkari hari kebangkitan. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui awal penciptaan kita.
dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kalau kita meyakini itu, kita akan mudah menerima bahwasanya kita akan tidak ada. Kita akan di masa tidak akan ada lagi. Maka bukankah lebih mudah mana ibu? Menciptakan dari awal atau membangun kembali? Lebih sulit mana? Mencipta lebih awal itu lebih sulit. Mencipta lebih awal, penemu itu lebih sulit dibandingkan sudah pernah ditemukan, ya, kemudian rusak, dihidupkan kembali, itu lebih mudah. Harusnya kalau orang itu meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan kita dari yang tidak ada, maka eh, kejadian kebangkitan itu mudah diterima. Tadi mencipta itu lebih sulit dibandingkan menghidupkan kembali. Nah, banyak orang lupa gitu. Next ya. Nah, tadi yang terjadi apa? Mereka kufur. Mereka kufur. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 28 saya sampaikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Lihat, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah wa kuntum amwatan, padahal kalian itu dalam keadaan mati. Fa ahyaakum, kemudian Allah menciptakan menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mewafatkan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Berarti nikmat pertama apa ibu? Nikmat hidup. Dulu dalam keadaan mati, amwata fa ahyakum. Maka kemudian Allah menghidupkan kalian. Ya kan? Jadi nikmat pertama manusia itu adalah nikmat hidup. Kita telah mengalahkan jutaan nutfah. Iya kan? Ini Bu kita yang lebih paham ini. Berapa berapa jumlah nutfah setiap kali air yang memancar itu. Ya kan? Ma Dafiq, air yang memancar. Sekali pancaran itu berapa juta, Bu? 3 juta sampai 4 juta. Ibu bayangkan tuh. Kita hidup di dunia ini telah mengalahkan 3 sampai kurang lebih 3 sampai 40 juta kemungkinan hidup di dunia. Ya kan? Allah berikan hidup. Ini nikmat besar. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia malah justru kufur kepada Allah, kufur kepada hari akhir. Baik, next ya. Nah, lihat. Mereka ingat saat di akhirat. Ketika di dunia lupa, ya, baru sadar di akhirat. Lihat surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min ayat 11. Qalu Rabbana amat tanas nataini wa ahyaitana nataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi ketika sudah di neraka, ya, jadi mereka menjawab, qalu rabbana amattana isnatain. Ya Allah, Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana isnatain. Dan Engkau ya Allah telah menghidupkan kami 2 kali. Jadi fase-fase tadi itu ingat.
Ya, perjalanan rute yang telah dilewati itu baru ingat. Tapi ketika dalam perjalanan lu lupa. Dua kalinya apa matinya ibu? Di sebelumnya tadi amwata fa ahyakum, mati kemudian hidup. Tsumma yumitukum, kemudian mati lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian hidup. Ya, dua mati, dua hidup. Mereka sadar itu di neraka. Mereka ingat itu ketika sudah di neraka. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami dua kali, menghidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bidzunubina, dan kami mengakui dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Mengakui dosa itu baik tidak Ibu? Baik. Apalagi hidup di dunia ini. Pengakuan dosa, kemudian akhirnya beristighfar, kemudian bertaubat, tidak tidak mengulang kembali dosanya itu baik. Tetapi kalau sudah di neraka, manfaat tidak itu? Mengingat itu ada manfaatnya tidak? Gak ada. Maka lihat di surat Al-Fajr Allah sampaikan, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu adzikra. Yauma idzin, ketika nanti di akhirat, yatadzakkarul insan, manusia itu baru ingat. Wa anna lahu dzikra. Terus apa manfaatnya mengingat itu? Enggak ada gunanya. Maka kita hidup di dunia ini, dalam perjalanan ini, kita harus betul-betul ingat, kita itu menuju Allah, kita itu dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingat surga, bukan mengingat neraka. Tapi yang paling utama adalah, ya kita betul, kita mengharapkan surga, jauh dari api neraka. Tapi yang tujuan utama kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bergambar ya, Ibu ya. Jadi jangan, makanya kita hadir di sini untuk mengingat itu. Jangan sampai kita yang mengucapkan ini, ya. Jangan sampai kita mengucapkan ini. Nanti kalau di hadapan Allah kita sampaikan kita telah berusaha mengingat beliau ketika hidup di dunia ini, di bulan Ramadan, hari ketiga di masjid, tapi di Darussalam, ya kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu. Kita berusaha mengingat beliau. Kemudian next ya. Nah itu alam tiada, ya. Kemudian kita sampai ke alam janin, ya. Di alam janin apa yang Allah sampaikan? Kita itu tercipta dari sesuatu yang hina. Di surat Al-Insan ayat kedua. Setelah di pertama tadi ya, Al-Insan ayat pertama itu bertanya kepada kita, apakah sudah datang kepadanya bahwasanya kita itu dulu tidak ada, ya. Kemudian di surat Al-Insan ayat 2 ini Allah mengingatkan kita, hei manusia, setiap individu manusia, kamu itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani, nabtali, yang amsyajin itu bercampur, berarti bercampur antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi cairan dari laki-laki dan cairan dari perempuan. Kalau cairan laki-laki dari tulang eh, sulbi, kalau cairan dari perempuan itu dari, kalau di dalam kitab disebutkan tulang dada. Iya begitu. Jadi bercampur itu.
Kalau di sini sebutkan seperti itu. Jadi ada cairan, sama-sama ada cairan. Tujuannya apa? Nabatali. Kami mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami jadikan dia mendengar, kami jadikan dia itu melihat. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita itu sebagai alat untuk menyelesaikan ujian itu. Ya, berarti tubuhnya yang Allah jadikan itu sebagai alat untuk berhasil menyelesaikan ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Makanya nanti semua alat untuk mengetahui itu akan ditanya. Baik itu hati, ya, kemudian apa? Pendengaran, penglihatan, ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu untuk apa? Mata itu. Kemudian tangan untuk apa? Dan mulut kita di mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong semua indera yang bisa digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kendaraan kita selama perjalanan itu akan ditanya. Ini benar gak nih mobilnya dulu? Ini sesuai panduan gak ini dulu? Ya kan? Diisi bensin atau solar ini. Bannya ukurannya diperhatikan gak? Cara menyelesaikan ketika mobilnya rusak sesuai panduan gak? Ya. Betul-betul ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya tercipta dari sesuatu yang hina. Jangan sampai kita merasa besar, merasa sombong. Sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Kita betul-betul menghamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Nah, kita lihat di ayat yang lainnya, surat Al-Mursalat. Alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, dalam rahim. Ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Berapa tahun Ibu? Berapa bulan Ibu? 9 bulan. Kalau Allah qadar, ya, ila qadarim ma'lum. Kalau Allah menakdirkan 6 bulan, ya 6 bulan. Kalau Allah menakdirkan yang lain, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu yang ditentukan yang diketahui. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Next ya. Ini sudah melewati batas ya, Bu Ginta ya. Sampai jam berapa kita? Oh, sedikit lagi. Allah Maha Penjaga. Perhatikan. Eh, di sini kitabnya ya yang saya share itu ini bahasanya agak kedokteran ya. Saya sampaikan apa yang disampaikan di sini sebagai wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah eh, nutfah bercampur laki-laki dan perempuan itu ini jadi malu di depan kita ini saya ngomongnya. Aman ya. Dikoreksi ya kita ya. Jadi ketika bercampur itu maka akan menjadi zigot ya. Kalau disebutkan al-khaliyah al-wahidah. Al-khaliyah al-wahidah itu sel tunggal. Betul kita ya. Zigot itu disebut juga dengan sel tunggal. Jadi setelah dibuahi jadi sel tunggal, kalau saya sebutkan yang hampir tidak terlihat.
awalnya nggak ada, kemudian muncul nih, tapi kecil. Nah, bentuk yang kecil ini, sel tunggal tadi, zigot tadi, itu lagi malah tidak punya bentuk yang jelas, wala akal, tidak punya akal, wala kudroh, tidak punya kemampuan, wala irodah, dan tidak punya kemauan. Tergambar? Jadi zigot itu kecil yang nempel di rahim eh, perempuan, itu tidak punya bentuk, bentuknya kecil, nggak terlihat, nggak punya akal, nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu di sini disebutkan bimujarrodi istiqrariha fi rahm fi amaliyati bahsin anil hidah. Dia hanya fokus menempel, menempel di rahim. Yang dilakukan itu hanya proses mencari makan. Jadi nempel di rahim, yang tahu yang dilakukan itu hanya makan saja. Belum tahu apapun itu, nggak punya akal, nggak punya kemauan, nggak punya apapun itu. Nah, kita itu pernah dalam posisi itu, dalam janin ya. Berarti siapa yang maha memberi makanan itu? Al-Hafidh. Allah. Allah yang maha menjaga itu. Nah, eh, kemudian jadi fokus mencari makan ya di dinding rahim. Kemudian hawalha ila birkah minad dam as-sail al-ma'id lil ghidha at-tazij. Jadi dia menggenang di dalam darah cair ya, menggenang dalam darah cair yang mana di dalam darah cair itu al mu'ad lil ghidha at-tazij, disiapkan makanan yang segar bagi sel zigot tadi, sel tunggal tadi. Tergambar ya. Sudah diem aja, dapat makanan, Allah beri makanan dari darah cair itu. Kemudian sudah merasa tenang, maka di sini disebutkan kalau sudah merasa tenang, dia melakukan amal baru. Apa amal barunya? Amal yaitu ingkisam, proses pembelahan. Proses pembelahan. Dari sel tunggal itu akan muncul banyak sel. Betul begitu. Dari sel tunggal itu akan muncul banyak sel. Ini enak kalau ada begitanya. Saya pastikan benar ini, insya Allah ya. Jadi sel tunggal itu muncul sel-sel-sel. Masing sel-sel itu ya, masing-masing sel itu tahu tugas. Dia mulai tahu nih. Masing-masing sel itu tahu tugasnya apa. Apa yang harus dilakukan. Yang ngasih tahu siapa? Allah. Masing-masing sel tunggal, sel-sel tadi banyak tadi ya, itu tahu bahwasanya aku itu digunakan untuk mata. Maka dia akan menciptakan mata, akan membuat mata sel itu. Dan dia tahu bahwasanya posisi mata itu di kepala, bukan di kaki, bukan di perut. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Sel dari sel tunggal tadi, beberapa sel tadi, ada sel yang digunakan untuk tangan, kemudian hidung gitu ya. Sehingga tidak salah posisi. Kemudian kalau sudah terbentuk nanti membuat tulang, sel digunakan untuk tulang, ya. Kemudian saraf, kemudian apa Bu? Otot, saraf, kemudian limfatik dan seterusnya sehingga tumbuh baru namanya manusia. Perhatikan. Ternyata kita prosesnya sedemikian rumit ya. Dan setiap sel itu nggak sama ya, nggak sama.
Sel dalam tubuh manusia itu meskipun banyak mirip, tapi nggak sama. Dan setiap manusia berbeda. Seluruh muka bumi ini berbeda. Tergambar ya betapa rumitnya menciptakan manusia ya. Nah, kita itu pernah di posisi itu. Dan Allah itu maha penjaga itu. Allah menjaga dari titik kita nggak ada, menjadi ada yang kecil, ya. Kita pun dijaga oleh Allah bagaimana cara mewujudkan mata, hidung, dan seterusnya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika lahir di muka bumi, Allah pun masih memberikan penjagaan. Penjagaan bagaimana cara mengenal musuh. Makanya dalam manusia itu ada kelenjar timus. Kelenjar timus itulah ketika kita baru lahir di muka bumi, itu untuk mengenali musuh-musuhnya. Oh, ini musuh atau kawan itu tahu. Itulah yang melatih darah putih, kelenjar timus. Itulah betapa pentingnya mengenali musuh, ibu-ibu. Sangat disayangkan ketika selama perjalanan hidup di dunia itu, kita nggak tahu musuh kita. Ya, kita ketika dalam perjalanan itu pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Pasti ada sesuatu yang membuat kita salah jalan. Nah, kita harus tahu musuh itu. Bahkan dalam tubuh pun Allah mengajarkan itu. Ketika jadi itu muncul kelenjar timus itu muncul ketika kita masih kecil. Semakin dewasa itu sudah memberikan apa Bu? Memberikan ingatan kepada anggota tubuh kita. Oh, ini musuh ini enggak. Sehingga ketika sudah dewasa tua kita gitu ya, itu sudah hilang. Itu fungsinya itu mengenali musuh. Jadi kalau sudah mengenali musuh ya sudah hilang. Masalahnya kita kadang masih tergoda oleh musuh itu. Ya kan? Bahkan sampai Allah paksa kita itu di bulan Ramadan, ya, itu untuk itu. Jangan sampai tergoda oleh musuh, dibuat puasa supaya tidak mengikuti hawa nafsunya, supaya tidak mengikuti syahwat, supaya tidak mengikuti setan dan seterusnya. Maka sampai Allah buat 1 bulan itu untuk fokus, terutama di 10 hari di bulan Ramadan. Nah, itulah bagaimana Allah itu menjaga kita ya. Luar dalam kita itu betul-betul dijaga oleh Allah. Allah Maha Penjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kemudian maka eh, ada banyak riwayat hadis terkait peristiwa dalam kandungan ya. Ini saya belum sempat menerjemahkan. Jadinya kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab sedikit ya. Jadi mendengarkan saja nggak apa-apa. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan, an-nutfah idza istaqarrat fi rahim. Gak kelihatan ya, mau saya. Nutfah ketika ya, ketika menempel di rahim, akhodaha malakun bikafi, maka malaikat itu mengambilnya dengan telapak tangannya dan berkata, ya Rob, mukhallaqah am au ghairu mukhallaq. Jadi nutfah tadi ketika di rahim, malaikat itu memegangnya dengan telapak tangannya dan berkata, ya Allah, mukhallaqah au ghairu mukhallaqah. Ini dibentuk menjadi makhluk atau enggak? Mukhallaqah au ghairu mukhallaqah. Fa in qila ghairu mukhallaqah lam takun nasam. Kalau enggak jadi, ya, enggak jadi dibentuk, lam takun nasama, maka enggak wujud manusia. Wa qad zafatha al-arham daman. Maka rahim itu menggugurkannya dengan wujud darah.
Insya Allah kan? Siapa yang bedah ini dari abad zaman Rasul sudah disampaikan kayak gitu. Jadi rahim itu menggugurkannya. Rahim itu menggugurkannya berupa darah. Wa ingkila mukhallaqah. Dan jika dikatakan mukhallaqah, wujud makhluk jadi gitu ya intinya. Qala Rob zakarun au unsa. Ya, malaikat bertanya, ini laki-laki atau perempuan ya Allah? Syaki au sa'id. Menderita atau bahagia? Bahkan urusan menderita bahagia itu sudah ditentukan itu. Mal ajal wa mal asar. Ajalnya bagaimana? Asar, ada yang menyampaikan asar itu ya ajal, hampir sama. Intinya ajalnya sudah ditentukan sejarahnya. Wa bi ayyi ardin yamut. Dan di bumi mana dia akan meninggal? Tergambar laki-laki atau perempuan sudah ditentukan. Kemudian bahagia atau menderita sudah ditentukan. Ajalnya pun sudah ditentukan. Mati di bumi manapun sudah ditentukan. Kola, maka bercerita tadi Abdullah bin Mas'ud. Fayuqalu lin nutfah. Maka dikatakan kepada zigot tadi, kepada mani ya, nutfah. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Nah, ya, di alam rahim berarti kita ditanya. Di alam dunia ditanya tidak ibu. Ditanya kan? Buat persaksian makanya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di alam kubur itu juga akan ditanya. Nah, tapi ujiannya itu di dunia. Nah, ketika di alam rahim kita ditanya, man rabbuka? Fatakul Allah. Maka janin itu yang tadi nutfah mani zigot tadi mengatakan Allah. Fayuqal man rozaqaka? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Fatakul Allah. Lihat ya. Makanya anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya memang sejak dari janin itu sudah beriman. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepadanya, ya, eh, kepada Abdullah bin Mas'ud, idhab ila ummil kitab. Pergilah kamu ke Al-Qur'an, ya. Fa innaka satajidu fihi qissata hadhihi nutfah. Engkau akan mendapati kisah tentang nutfah ini. Qala fatukhlaqu fata'ishu fi ajaliha wa ta'kulu rizqaha wa tata'u asaraha hatta idza jaa ajaluha matat fadufinat fi dzalikal makan tsumma tala Amir Asyami. Jadi intinya adalah eh, maka nutfah tadi diciptakan, kemudian akan hidup sesuai ajalnya. Ketika hidup di dunia itu dia akan diberikan makan sesuai rezekinya, ya. Kemudian menapaki jejaknya, kemudian
yang nggak sembunyi nah, terus dia baik dan kita ya tidak harus terima kasih. Itu rasanya ya ada jengkel gitu. Sulit banget untuk cepat sehingga padahal untuk mencari itu wajar itu kan kita harus ikhlas gitu. Jadi tinggal insan kita itu kalau ini pada orang miskin orang yang yakin dan sebagainya itu kan untuk mencari hidup tapi kok sulit banget gitu. Apa itu karena memang berarti kan kok Allah menciptakan itu ada sifat-sifat baik pada manusia itu bawaan seperti tadi ya pikir kalau besar lalu lupa. Nah itu terus apa aja gitu ya ini sifat bawaan manusia yang baik itu terbentuk itu. Dan lalu bagaimana? Kita di ayat apa sih kok belum dibuka gitu. Terus karena Allah kan yang menciptakan tahu benar gitu lah. Berarti kan makanya manusia itu diciptakan pikir gitu. Karena Allah itu tahu benar gitu. Lalu kan ada juga bahwa Allah itu yang menciptakan pasti tahu gitu. Tahu kafir, itu kafir. Tahu detail penciptaannya seperti manusia menciptakan. Kayak tahu kan? Sini kalau ini nanti besar. Tuh, nah itu kenapa sih Allah menciptakan sifat-sifat itu kemudian sekali di apa dihilangkan itu kita itu masih hanya bisa kembali ke Allah yang katakan misalkan itu kepada nah itu terus gimana yang cara mencegah itu loh supaya kita tidak muncul sifat-sifat yang buruk itu lalu sifat-sifat dari gambaran manusia apa aja gitu dari biasa. Masya Allah pertanyaannya dalam gitu. Maaf ya, yang online ya Ibu ya. Baterainya habis tadi. Memang kita Allah itu menciptakan kita itu ada kalanya sifat itu tobi'i, karakter watak aslinya itu seperti itu. Ada kalanya sifatnya itu kasbi. Kasbi itu bisa diupayakan, dilihat. Nah, watak manusia itu kebanyakan buruknya sifat aslinya. Maka apa yang kita lakukan ketika kita tahu misalkan ada sifat watak asli atau berlaku yang bisa diupayakan, maka kalau watak aslinya itu seperti itu, pelit tadi yang disampaikan itu tadi betul surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu berkeluh kesah, pelit, kikir, itu sifat watak aslinya manusia. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengajari watak itu, jangan sampai dominan. Oke, siapapun itu pasti pelit, tetapi perlu diajarkan rasa ikhlas tadi yang aku sampaikan. Rasa ikhlas terus saja. Semua orang pasti bisa. Ikhlas itu, kalau definisi ya, ikhlas itu tidak mungkin-mungkin. Ikhlas itu mengharapkan karena Allah. Siapapun semua orang tahu itu. Tapi sebenarnya ujiannya bukan itu. Ujiannya itu adalah ujian kehidupan, praktek keseharian, dan itu harus dididik, harus dilatih ikhlas itu. Harus dilatih betul-betul. Dan ikhlas itu nggak ada batasnya. Ya, kok kita pernah menyumbang, dulu pernah bangun masjid, menyumbang 10 juta. 20 tahun lagi, diingat-ingat, kemudian disampaikan, ya. Loh, saya dulu loh yang bangun masjid itu. Apa yang terjadi? Sudah gak ikhlas itu. Ya kan? Makanya ikhlas sama sabar itu nggak ada batasnya. Batasnya kapan? Sampai dia meninggal. Sabar itu juga kayak gitu. Maka jangan sampai mengatakan, duh, sabar itu juga ada batasnya loh. Kemudian akhirnya marah-marah. Berarti dia sudah nggak sabar.
Dan itu perlu dilatih juga. Ya, ikhlas itu juga perlu dilatih. Misal sedekah, eh, kadang sedekah misalkan sedekah 10 juta, dia khawatir nanti riak enggak ya, ya kan? Kita sedekah 10 juta, kemudian kita khawatir riak atau enggak ya. Apa ini? Ibu lakukan apa ya kira-kira kalau kondisi seperti itu? Paksa, Bu. Paksa sedekah 10 juta. Sedekah yang kedua sama, masih ada sedikit. Kira-kira riak enggak ini ya? Khawatir sombong nih. Paksa lagi. Sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, makanya kemudian kalau sudah terbiasa, makanya yang dipikirkan ini nanti sombong gak ya? Bukan karena itu. Yang dipikirkan adalah sayang sekali kalau masih ada rasa kayak gini. Yang muncul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar prosesnya. Kebaikan itu untuk mengalahkan rasa kikir pelit itu harus dipaksa. Meskipun di awal itu muncul bisa jadi riak, bisa jadi pamer dan seterusnya, nggak apa-apa. Memang harus dididik itu. Tapi harus terbiasa terus. Jangan sekali gitu ya. Sekali itu terus kemudian nggak sedekah lagi. Jadi sedekah, 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 sedekah sudah menjadi kebiasaan, maka sudah nggak akan muncul saya lagi. Nggak akan ada muncul ananinya. Ananinya itu dari kata ana, saya, ego, keegoan. Akhirnya yang muncul ya ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dilatih. Berlatihnya seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu nggak ada muncul kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi sudah nggak usah mengatakan saya ikhlas ini memberikan untuk Bapak Ibu. Nggak perlu. Yang apa yang kita lakukan? Kita kasih. Nggak perlu minta doa juga. Doakan ya. Nggak perlu. Sudah kita kasih berikan. Ini karena Allah. Entah ibu ngomongnya ini karena Allah di mulut ataupun di dalam hati ya pokoknya berikan gitu aja ya. Kalau ada orang minta-minta dikasih. Sudah nggak perlu minta-minta. Minta doa. Minta imbalan. Karena yang kita harapkan itu adalah Allah. Kita naikkan level kita, bukan surga lagi ya, tapi kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Sifat berhasil, sifat udah lupa gitu, terus ya, tapi kan Iya. terus lupa gitu sehingga Makanya, iya, makanya tadi manusia itu dari kata al-insan. Al-insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu lupa, pelupa. Manusia itu pelupa. Tergambar ini. Yang saya sampaikan tadi itu adalah latihan hati semua ya. Melatih hati kita untuk menyelesaikan ujian yang Allah berikan. Dan kemudian next kita selesaikan dulu ya. Kemudian di sini terakhir nah, tugas kita memang untuk mengingat itu. Ingatlah janji itu di surah Al-Maidah ayat 7. Allah sampaikan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi, dan perjanjian yang telah diikatnya dengan kalian ya. Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kita pernah berkata ini ya, lupanya kita ingatkan ya. Kita semua pernah berkata ini, sami'na wa ata'na ya Allah, kita mendengar dan kita patuh kepadamu ya Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur, dan sesungguhnya
Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada itu. Allah mengetahui isi hatimu. Jadi kita pernah berjanji di alam rahim, ya, di alam ruh kita juga pernah berjanji kita akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkanlah karunia, ya. Cara mengingat Allah itu salah satunya adalah dengan mengingat karunia Allah. Mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sama sekali tidak akan pernah bisa tidak pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Fa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan sejak kita bangun tidur kita sampai jam ini, detik ini, kita tidak pernah bisa menghitung. Apalagi kalau dilihat dari segi tubuh kita tadi. Di dalam tubuh kita ada banyak sel. Di tubuh kita ada pasukan-pasukan Allah yang menjaga kita. Ada darah putih, ada darah merah, ada semuanya itu adalah pasukan Allah untuk menjaga kita. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ada Allah yang maha menjaga itu. Semua sesuai rutenya Allah. Tapi kadang kita mengobatinya nggak sesuai rutenya Allah gitu. Ya kan? Allah siapkan madu, Allah siapkan Al-Quran, Allah siapkan itu dan sebagainya. Maka itu masalah dalam diri kita. Kadang kita menikmati nikmatnya Allah, tapi nggak pakai panduan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, Ibu ya. Ini harusnya jam 9 tadi, tapi menuju jam 10. Dan Allah itu kita cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang tadi pertanyaan yang kedua silakan. jawab saya menarik. Yang mana tadi? Kan kita suruh dibilangin kita dikasih tahu sifat buruk-buruk kita gitu di Quran disebutin nggak sih kalau manusia itu ada nggak sih sifat buruk sifat baik yang disebutin di Sifat yang jadi kebanyakan burungnya itu nanti ada sesi khusus, itu perlu sesi khusus itu. Kalau kita membahas tentang sifat-sifat manusia, karakteristik ini manusia, bagaimana manusia itu butuh sesi khusus. Memang ada sifat tadi yang saya sampaikan, ada sifat tabi'i, ada sifat kasbi. Tabi'i itu watak aslinya. Kasbi itu bisa diupayakan. Contohnya apa yang bisa diupayakan? Itu eh, dia syukur ataukah kufur. Ashkur am akfur itu. Maka banyak sekali dalam Al-Quran bersanding ini kan. Sifat syukur itu sifatnya kasbi. Kufur itu juga kasbi. Kalau orang itu mau mengupayakan syukur, ya berarti dia itu syukur itu hal baik. Kalau dia itu mengupayakan akhirnya kufur, itu ya berarti dia itu kufur. Itu contohnya. Banyak dalam Al-Quran seperti itu. Gambar ya. Tapi sifat manusia di awal itu fitrahnya manusia itu Islam. Cuma nanti diberi pilihan mau bersyukur ataukah kufur. Itu pilihan. Tapi kebanyakan sifat watak aslinya itu adalah buruk manusia itu. Ya memang karena Allah ciptakan kita di dunia ini untuk diuji itu. Mau mengendalikan sifat buruk itu tidak. Ya, yang sombong, yang pelit, yang banyak. sekarang sifat yang itu udah ada cuma ini kalau saya kalau sudah dan yang taat itu mungkin ya baik ya semakin seperti orangnya baik kontak sama Allah itu kan baik. Allah itu kan mestinya sifat baik yang beriman mungkin gitu ya tapi mungkin di Quran nggak kita kan detail banyak tapi yang dulu itu nggak detail Iya. oh pikir ini Iya, kenapa demikian? nggak mau berpikir nggak berdana misalnya itu Iya, kenapa demikian? Karena supaya kita itu fokus kekurangan kita itu apa, kita perbaiki. Penyakitnya apa, kita harus tahu penyakitnya. Kalau penyakitnya selesai, kita menjadi orang baik. Kalau kita tahu penyakitnya, oh penyakitnya ini, maka cara pengobatannya ini.
dan sebagainya, maka akhirnya menjadi orang yang baik. Jadi jadi eh, jadi betapa pentingnya kita mengetahui musuh kita, bahkan musuh yang ada dalam diri kita, ya itu penting kita mengetahui musuh itu. Tadi sifat kikir itu musuh kita loh, cara melawannya bagaimana dan seterusnya. Itu mungkin sesi yang lain mungkin ya, mudah-mudahan lebih soal. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal. Ini maksud baik, tadi terakhir ini. Maksud, apa, yang eksternal itu setan itu. Iya. Kalau yang itu sifat-sifat yang dulu tadi potensi akan terjadi itu yang dari internal kita yang Iya, betul Bu. Betul. Betul. Jadi kita itu ada musuh internal kita, ada musuh eksternal kita. Lebih mudah melawan yang mana? eksternal. Kita gampang nih, misalkan nih, kita bermusuhan dengan seberang misalkan. Ya, seberang itu musuh kita, misal. Kita mau melawan mudah, ya kan? Kita mau melawan mudah karena di luar diri kita. Nah, kalau yang ada dalam diri kita, ya, itu sangat sulit. Kenapa? Karena musuh itu kita sukai. Yang ada dalam diri kita itu kita sukai. Kalau yang di luar itu kita benci, mudah. Yang sedangkan yang ada dalam diri kita, itu kita menyukainya. Bayangkan tuh, kalau kita melawan dengan sesuatu yang kita sukai, gimana tuh? Ujiannya lebih berat. Jadi begitu Ibu. Makanya paling berat itu melawan hawa nafsu kita. Paling berat. Ya karena nafsu itu sesuatu yang paling kita sukai. Nafsu makan itu kan, makan. Nafsu apa lagi nih? Syahwat, kemaluan, nafsu apa lagi? Banyak ya. Saking banyaknya kita nggak tahu nafsu apa saja dalam diri kita ya. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Kita baru selesai di alam apa tadi Bu? Janin. Alam ketiadaan. Kemudian alam janin. Insya Allah besok kita akan bahas tentang alam dunia. Jam 7 ya Bu Kinta ya? Jam jam 7 sampai jam 8. Jam Sampai selesai. jam 7 sampai jam 9 atau jam 8 Bu? Oh gitu. Oke. Nah, dikit. Iya makanya ketika Bu Kinta ngasih waktu 1 jam, ini beneran nih 1 jam nih. Iya. Khawatir kemana-mana. Baik, eh, cukup ya, Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ingat semua, semakin ingat, semakin beriman dan semakin yakin kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kepada majlis. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.